Halo guys, balik lagi di Dhamma Friday. Pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya siapa sih manusia yang pertama dalam agama Buddha? Saat ini, kita tuh hidup di negara Indonesia yang mengakui berbagai macam agama. Walaupun agama Buddha merupakan salah satu agama resmi, namun jumlah penganut agama Buddha itu sangat minoritas di negara ini. Maka itulah tidak jauh di antara kita yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum atau di sekolah-sekolah yang non-Buddhis. Selama kita menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum sejak SD hingga SMA, mau nggak mau kita tuh ikut mempelajari agama-agama lain, lengkap dengan kisah manusia pertama mereka. Nah, sebagai umat Buddha, pernah nggak sih kepikiran kalau dalam agama Buddha ada nggak sih konsep penciptaan dan kisah manusia pertama seperti di agama lain? Sejauh mata memandang nih, kita tuh jarang mendengarkan konsep penciptaan dan kisah manusia pertama dalam agama Buddha. Dalam berbagai Dhammadesana deh, di Wihara dan Cetya, kita lebih sering mendengarkan ceramah mengenai kemurahan hati atau dana, moralitas hidup atau sila, meditasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panna daripada mendengarkan konsep penciptaan manusia pertama. Perlu kita ingat bahwa berbeda dari konsep-konsep agama lain, terutama agama-agama Samawi, dalam agama Buddha manusia pertama itu bukan hanya 2 orang, melainkan banyak orang. Bukan dibentuk dari debu dan tanah menjadi manusia, melainkan berupa makhluk cahaya yang membentuk manusia dan tidak diciptakan khusus oleh Tuhan, melainkan terkondisi karena loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan kebodohan atau moha. Wah, kok bisa gitu ya? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita usut semua cerita yang terjadi jauh di masa lampau ini dari kondisi kehampaan sesuai dengan yang tercantum dalam Agana Sutta. Dalam sutta tersebut, dikatakan bahwa tidak ada titik nol bagi alam semesta ini, melainkan hanya ada siklus penciptaan dan kehancuran yang tiada henti. Setelah kehancuran alam semesta, makhluk-makhluk terlahir di alam abasara atau alam cahaya. Mereka hidup dari ciptaan batin atau manomaya, diliputi kegiuran atau piti, memiliki tubuh yang bercahaya dan melayang-layang di angkasa, serta hidup dalam kemegahan dalam waktu yang sangat lama. Kondisi alam semesta saat itu sepenuhnya terdiri dari air dan gelap gulita tanpa cahaya apapun. Tidak ada cahaya matahari, bulan, bintang, dan rasi bintang yang kelihatan. Karena tidak adanya cahaya objek-objek angkasa itu, maka tidak ada pula konsep siang maupun malam, bulan, tahun, dan musim. Konsep laki-laki maupun wanita juga belum ada. Yang ada hanyalah makhluk-makhluk cahaya yang kehadirannya menerangi alam abasara. Akan tetapi, kita yakin bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Pada suatu ketika, kondisi yang penuh dengan air dan gelap gulita itu pun berlalu. Ketika sebagian volume air itu mulai mereda, sehingga tanah dengan sawi-sawinya membentuk buih dan busa seolah muncul keluar dari dalam air. Selayaknya, tanah yang kita kenal saat ini, tanah yang pada saat itu pun memiliki warna, bau, dan rasa yang unik. Warnanya terang seperti dadi susu atau mentega murni. Bau dan rasa yang manis seperti madu tawon murni. Tentu saja kita juga tahu bahwa tidak ada makhluk yang suci kecuali Buddha dan Arya. Sebagian di antara makhluk-makhluk cahaya tersebut yang masih memiliki keserakahan pun penasaran dan tertarik mencicipi sari-sari tanah itu. Setelah itu, sari-sari tanah itu pun masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga komposisi tubuhnya pun semakin padat, sementara cahaya semakin lenyap. Terinspirasi oleh keberanian dan kebebasan mereka, semakin banyak makhluk-makhluk cahaya yang juga berusaha mencicipi sari-sari tanah itu. Seiring banyaknya makhluk-makhluk cahaya yang kehilangan cahayanya, membuat sinar matahari, bulan, bintang, dan rasi bintang menjadi semakin tampak. Semakin banyaknya makhluk-makhluk cahaya yang komposisi tubuhnya semakin padat, membuat mereka mudah menghina, yang bentuknya jelek dan rapuh, serta memuji yang bentuknya bagus dan kuat. Wah, bahkan di masa lalu pun nggak pernah absen ya dari bullying. Akibat kesombongan sebagian dari mereka,
sari-sari tanah yang menjadi makanan mereka itu pun lenyap. Sehingga mereka sempat menyesali kiamat tersebut. Akan tetapi, seperti pepatah dalam film Jurassic Park, bahwa life will find its way, atau kehidupan akan menemukan jalannya sendiri. Tumbuhlah jamur-jamur tanah yang memiliki warna, bau, dan rasa yang sama seperti sari-sari tanah sebelumnya. Akhirnya, mereka memakannya juga. Dengan memakan jamur-jamur tanah tersebut, komposisi tubuh mereka pun semakin padat, hingga semakin terlihatlah bentuk-bentuk mereka. Nah, seperti yang telah terjadi sebelumnya, mereka kembali melakukan kesalahan di masa lampau yang komposisinya tubuhnya bagus dan kuat menghina mereka yang komposisi tubuhnya jelek dan rapuh. Begitu pula sebaliknya, sehingga jamur-jamur tanah tersebut pun lenyap. Lagi-lagi, life will find its way, sehingga tumbuhlah tanaman menjalar. Siklus itu pun terulang kembali, hingga akhirnya tumbuhlah tanaman padi. Hanya saja, tanaman padi yang tumbuh pada saat itu bukan seperti padi yang kita kenal dan makan di zaman sekarang. Saat itu tanaman padi itu tumbuh dan matang dalam satu hari. Mereka bisa menikmati padi setiap hari tanpa harus menyimpannya dalam lumbung, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kelaparan. Wih, kok enak banget ya? Kenapa tanaman padi yang sekarang nggak kayak dulu? Sebenarnya, ada hal yang membuat tanaman padi tersebut akhirnya punah dan tidak kembali tumbuh hingga zaman sekarang, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan, loba, dosa, dan moha yang mereka miliki saat itu. Setelah mereka memakan padi tersebut, alat vitalnya semakin tampak, sehingga terlihatlah perbedaan antara pria dan wanita. Akibat nafsu indria, kaum pria yang melihat kaum wanita pun menjadi tertarik akan keindahan tubuh mereka. Dan sebaliknya, kaum wanita yang melihat kaum pria juga menjadi tertarik akan kekuatan tubuh mereka. Sehingga terjadilah hubungan seksual di antara kaum pria dan wanita, dan dari situ juga muncul rasa ingin memiliki terhadap lawan jenis. Sehingga muncullah institusi pernikahan yang kita kenal saat ini, dan dari situlah pula muncullah keturunan-keturunan. Akan tetapi, saat itu hubungan seks masih tabu dan dimusuhi di lingkungan masyarakat. Mereka tidak suka melihat hubungan seks kemudian melempari mereka dengan batu dan tanah sebagai tanda penghinaan. Sehingga mereka yang suka melakukan hubungan seks terpaksa membuat rumah sebagai ruang privasi untuk mereka berhubungan seks. Itulah sebabnya mengapa orang menikah dianggap harus memiliki rumah pribadi. Nah, akibatnya semakin banyaknya populasi manusia juga semakin rendah moralitasnya. Maka, tanaman padi tersebut tidak lagi masak setiap hari. Mereka hanya bisa masak setiap beberapa bulan sekali. Muncullah masa menunggu yang dikenal sebagai musim, dan karena itu pula manusia mulai membuat batas-batas yang meliputi tanaman padi yang bisa mereka makan, sehingga terbentuklah konsep wilayah juga akan bangsa dan negara yang kita kenal saat ini. Nah, begitulah konsep penciptaan dan kisah manusia pertama dalam agama Buddha. Udah nggak pada penasaran kan? Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan update seputar agama Buddha. See ya!